warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yutar. Kali ini kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja laki-laki. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu arti kata dari reproduksi. Re adalah kembali, produksi adalah membuat atau menghasilkan. Sehingga kata reproduksi itu berarti suatu proses dalam kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan untuk kelestarian hidup. Sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Sehingga yang disebut dengan kesehatan reproduksi atau KESPRO adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Nah, kembali ke laptop, kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja laki-laki. Ada yang namanya masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Ada perubahan fisik maupun psikologis pada saat pubertas. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki saat pubertas antara lain adalah dengan adanya suara yang membesar, kemudian adanya jakun pada leher, tumbuhnya beberapa rambut di beberapa tempat seperti di ketiak, timbul kumis, mungkin jenggot. Perubahan psikologis yang terjadi pada saat pubertas, remaja biasanya menjadi lebih sensi, gampang marah, gampang tersinggung. Kemudian juga bisa timbul ketakutan-ketakutan atau kecemasan, stres. Ada yang ingin mandiri, ekspresif, dan keingin tahunya sangat tinggi. Kepo tingkat dewa kalau bahasa anak-anak zaman sekarang. Mimpi basah ini bisa terjadi kapan saja, dengan atau tanpa stimulasi seksual dalam mimpi, sentuhan atau gesekan pada alat kelamin, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih terjadi mimpi basah? Ya, jadi mimpi basah ini terjadi pada saat laki-laki sudah masuk masa pubertas. Pada masa pubertas ini hormon testosteron sudah mulai memproduksi sperma. Dan sperma ini diproduksi setiap harinya. Pada masa pubertas ini, produksi sperma itu sangat cepat. Kemudian sperma akan tertampung dan pada saatnya penuh itu akan dikeluarkan secara tidak sadar pada saat tidur. Itu yang dinamakan dengan mimpi basah. Bagaimana proses pembentukan dan pengeluaran sperma? Testis akan memproduksi sperma tiap hari. Ya, akan menghasilkan ratusan sampai jutaan sperma yang matang, kemudian akan dialirkan lewat saluran sperma yang disebut vas deferens dan bercampur dengan air mani yang dihasilkan oleh prostat dan kelenjar seminalis. Nah, kemudian akan keluar dari dalam tubuh melalui saluran kencing atau uretra dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. Pada remaja atau laki-laki yang tidak melakukan hubungan seksual, itu akan keluar dengan tidak sengaja atau tidak sadar pada saat tidur. Itu yang namanya mimpi basah. Tetapi apabila dilakukan dengan sengaja, itu biasanya dilakukan dengan cara onani atau masturbasi. Kejadian mimpi basah ini adalah proses yang alami, sehingga tidak perlu malu ataupun panik. Lalu bagaimana tugas kita sebagai orang tua apabila anak kita sudah masuk masa pubertas dan sudah mengalami mimpi basah? Tentunya kita sebagai orang tua harus mendampingi. Kalau perlu kita menjelaskan bagaimana prosesnya. Ya, kemudian kita jelaskan bahwa itu adalah sebuah proses yang alamiah, sehingga anak tidak perlu malu, tidak perlu panik. Kita juga tidak perlu mengejek atau mempermalukan. Kita bisa bahas bersama-sama tentang mimpi basah dan juga tanda-tanda pubertas yang lainnya, sehingga anak menjadi paham
proses apa yang sedang terjadi pada dirinya. Jadilah orang yang paling dipercaya oleh anak, menjadi tempat curhatan, tempat bertanya, bahwa kita siap untuk ditanya kapan saja. Kita sebagai bestie, sebagai sahabat dari anak. Kadang-kadang anak bertanya, bagaimana atau apa yang harus dilakukan seandainya terjadi mimpi basah lagi, atau seringkali terjadi mimpi basah. Apa yang harus dilakukan untuk pencegahan? Oke, jadi jawabannya tidak perlu dicegah atau tidak ada pencegahan untuk mimpi basah, karena ini adalah suatu kejadian yang alami tadi, yang normal. Bukan karena genit, bukan karena setan ya, bukan karena sesuatu yang buruk. Dan jangan lupa ajarkan anak untuk membersihkan diri secara mandiri dan wajib mandi besar setelah terjadi mimpi basah. Dijempol, di like, lan dibagikan ke teman-teman biar bermanfaat.